Hai teman-teman, ketemu lagi dengan channel Materi Sejarah. Hari ini kita akan membahas bagaimana perlawanan rakyat Indonesia terhadap Portugis, Spanyol, dan VOC. Seperti apa perlawanannya? Mari kita simak. Nah, inilah materi kita mengenai strategi perlawanan bangsa Indonesia menghadapi penjajahan hingga abad 20. Nah, dalam materi ini kita akan membahas ketika bangsa Eropa datang ke Indonesia. Seperti apa perlawanan tersebut di awal dan akhirnya sampai ke abad 20. Akhir abad 19 dan awal abad 20 ya. Jadi kita akan membahas materi ini sekitar 4 abad loh teman-teman. Nah, kenapa terjadi perlawanan? Kita harus melihatnya secara lebih fair bahwa memang perlawanan itu tidaklah muncul seketika, tapi muncul karena ada berbagai alasan. Apa saja? Nah, di sini ya kita lihat. Jadi di sini kebijakan pemerintah Portugis, di mana kebijakan tersebut antara lain adalah adanya monopoli perdagangan rempah-rempah. Ya, yang namanya monopoli pasti merugikan. Kenapa merugikan? Karena memang ketika kita ingin menjual rempah-rempah, mau tidak mau kita harus menjual ke Portugis harga berapapun. Jadi tidak ada tawar-menawar lagi, tidak ada lagi konsep ekonomi tawar-menawar dan lainnya. Yang ada dia harus dijual dengan harga yang ditentukan oleh Portugis itu sendiri, sehingga timbul perlawanan. Yang kedua adalah kita tahu bahwa salah satu misi Portugis juga adalah penyebaran agama Kristen. Nah, ini pun memang mendapat beberapa perlawanan di berbagai daerah, meskipun ya ada juga yang memang disebarkan secara damai. Nah, dari sini maka muncullah yang namanya perlawanan-perlawanan, di antara lain perlawanan Kerajaan Demak atas Portugis di Sunda Kelapa dan Malaka, perlawanan Kesultanan Ternate di Maluku, dan perlawanan Kesultanan Aceh. Lalu selanjutnya kebijakan VOC dan Belanda, yaitu yang pertama adalah sama ya, monopoli perdagangan rempah-rempah. Yang kedua, campur tangan terhadap masalah internal kerajaan, ekspansi wilayah demi melancarkan kebijakan pintu terbuka. Ya. Yang keempat adalah arogansi Belanda terhadap kerajaan di Nusantara. Sudah tentu karena memang Belanda acap kali mengintervensi kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Selanjutnya ada praktik diskriminasi terhadap penduduk pribumi ya. Kita tahu ya, penduduk pribumi waktu itu kan kelasnya di kelas terendah ya. Dari 3 kelas yang ada, yang pertama Belanda, yang kedua Timur Asing ya, dan yang ketiga penduduk pribumi, yang mana penduduk pribumi ini adalah tuan rumah. Meskipun tuan rumah, tapi dia ada di kelas paling rendah. Itu diskriminasi. Selanjutnya adalah penderitaan rakyat akibat sistem tanam paksa, kebijakan pintu terbuka, dan politik etis. Lalu bagaimana perlawanan terhadap kolonialisme sebelum kesadaran nasional, atau ya sebelum ada nasionalisme ya. Nah, kesadaran nasional ini yang pertama adalah bersifat lokal. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana perlawanan-perlawanan itu diadakan atau dilaksanakan, digencarkan itu di daerah-daerah tersebut. Masih belum bersatu gitu. Satu di Sumatera, satu di Jawa, satu di Kalimantan. Dia masih masih bersifat lokal, melawan karena daerahnya saja yang diganggu gitu. Sedangkan yang di luar sana dia nggak tahu. Nah, seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah tergantung pada seorang pemimpin karismatik. Nah ini ya, jadi kenapa salah satu alasan kenapa perlawanan kolonialisme sebelum kesadaran nasional itu mudah untuk ditumpas adalah masih bergantung pada sosok pemimpin. Ketika pemimpinnya ditangkap, maka perlawanan itu akan meredup dan akhirnya hilang. Seperti itu. Yang ketiga adalah perlawanan menggunakan kekuatan senjata. Jadi kalau misalkan nanti setelah ada kesadaran nasional, perlawanan kita gencarkan lewat organisasi, maka pada sebelum kesadaran nasional perlawanan masih menggunakan kekuatan senjata atau perlawanan fisik seperti itu. Dan yang terakhir adalah mudah dipecah belah. Nah, kalau kita lihat nanti ada beberapa peristiwa kerajaan yang memang sengaja diadu domba, dipecah belah agar kekuatan pun terpecah, sehingga Belanda, VOC, dan kolonial itu mampu mengacak-acak, mampu menguasai daerah tersebut. Dengan apa? Dengan politik pecah belah atau divide et impera. Nah, itu adalah ciri-ciri perlawanan sebelum lahirnya kesadaran nasional.
Nah, perlawanannya apa saja? Yang pertama adalah perlawanan rakyat terhadap Portugis dan VOC, dan yang kedua adalah perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda. Ya, ada dua zaman. Yang satu yang di sini ya. Ini dari sini ke sini sebelum 1800, dan yang dari sini ke kanan itu adalah perlawanan setelah 1800, tahun 1800. Apa saja perlawanannya? Nah, ini ya. Sebelum 1800 ada perlawanan rakyat Aceh, perlawanan Maluku, perlawanan Mataram, perlawanan dari rakyat Banten, perlawanan rakyat Makassar, dan perlawanan rakyat Riau. Dan yang terakhir adalah perlawanan etnik Tionghoa. Sedangkan perlawanan setelah 1800 di sana ada perang Tondano, ada perlawanan Patimura, ada perang Padri, ada perang Diponegoro, ada perang Bukutan, ada perang Banjar, ada perang Aceh, dan yang terakhir adalah perang Batak. Nah, kita akan membahas satu persatu dari materi ini. Nah, nanti saya akan gabungkan ya, saya akan buat dua video, satu untuk membahas bagaimana perlawanan rakyat terhadap Portugis dan VOC saja, satu lagi bagaimana perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda saja, dan satu lagi yang gabungan, agar teman-teman bisa lebih memahami, lebih menyederhanakan. Jadi agar tidak terlalu panjang, teman-teman bisa melihat yang per bagian, dan jika ingin full, teman-teman bisa nonton sampai terakhir ya, seperti itu. Nah, ini dasar sedikitnya. Pertama kita akan bahas bagaimana perlawanan rakyat Aceh. Nah, inilah perlawanan rakyat Aceh. Latar belakangnya seperti apa? Nah, kedudukan Portugis di Malaka mengganggu perkembangan Aceh. Ya, kita tahu Malaka dikuasai Portugis, sehingga ada cerita bahwa orang-orang Portugis mengeluarkan kebijakan orang-orang Islam tidak boleh berdagang di sana. Nah, itu mengganggu perkembangan Aceh sebagai sebuah kerajaan ekonomi Aceh. Lalu strategi yang diterapkan apa saja ya? Aceh itu melengkapi kapal-kapal dagang dengan senjata, prajurit, dan meriam. Nah, selain itu Aceh pun mendatangkan bantuan persenjataan, pasukan, dan ahli perang dari Turki. Nah, memang Aceh ini ada hubungan yang cukup intens ya antara Aceh dengan negara-negara Timur Tengah, terutama Turki. Lalu selanjutnya adalah melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Demak dan Kaliko. Nah, Aceh beberapa kali melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1629. Nah, ini kayaknya berbarengan dengan penyerangan Sultan Agung ya di Batavia. Pasukan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda melakukan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Serangan ini sempat membuat Portugis kewalahan dan harus mengerahkan semua kekuatan menghadapi pasukan Sultan Iskandar Muda. Akan tetapi serangan Aceh ini belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Selanjutnya, perlawanan rakyat Maluku seperti apa? Masa Portugis ya, faktor penyebabnya adalah upaya monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Portugis. Portugis mencampuri urusan dalam negeri kerajaan Ternate yang pada awalnya kerjasama gitu ya untuk menghadapi Tidore. Ternyata lama kelamaan Portugis justru mencampuri urusan dalam negeri Ternate. Untuk mengatasi perlawanan rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun, Gubernur Portugis di Maluku, Lope de Mesquita, mengajukan perundingan damai. Akan tetapi dalam perundingan tersebut, Portugis justru membunuh Sultan Hairun. Licik ya, mau diajak damai, diajak berunding malah dibunuh. Padahal dalam sistem internasional itu tidak boleh dilakukan. Peristiwa pembunuhan Sultan Hairun semakin menyulut kemarahan rakyat Ternate. Bahkan seluruh rakyat Maluku bersatu melawan Portugis. Nah, ini adalah diorama pembunuhan Sultan Hairun di Benteng Castella. Akhirnya apa? Nah, Sultan Babulo sebagai putra dari Sultan Hairun membalaskan dendam ayahnya dengan melawan terhadap Portugis. Nah, perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis. Benteng Sao Paulo dikepung selama 5 tahun. Akhirnya 1575 Portugis berhasil diusir dari Ternate. Nah, Sultan Babulo ini adalah seorang sultan yang karena keberaniannya, karena kebesarannya, dia dijuluki sebagai sultan dari 72 pulau. Karena memang kan di daerah Maluku memang daerahnya kepulauan, banyak sekali pulau-pulau di sana. Ya, seperti itu. Nah, itu kalau Portugis. Bagaimana rakyat Maluku melawan ketika VOC? Nah, di sini ya. Faktor penyebab, nah baik Portugis atau VOC sama-sama menerapkan monopoli perdagangan. Terus ada juga campur tangan dalam proses penobatan Sultan Tidore. Nah, di sini ketika
VOC datang ya 1596 sampai 1600-an ketika dia datang ke Maluku, dia mulai mengganggu, dia berhasil mengusir Portugis dari Maluku, sehingga VOC ada di Maluku dan ikut juga campur tangan terhadap proses penobatan Sultan Tidore. Nah, ini kronologinya. Jadi 1635 sampai 1646 VOC harus menghadapi serangan sporadis dari rakyat itu yang dipimpin oleh Kakiali dan Teluk Kabisi. Pada 1650 rakyat Ternate di bawah pimpinan Kecil Said melakukan perlawanan terhadap VOC. Pada 1680 Sultan Hukum memimpin perlawanan rakyat Tidore. Perlawanan mendapat dukungan dari seluruh rakyat Maluku. Perlawanan ini berhasil mengembalikan kekuasaan Tidore. Selanjutnya adalah perlawanan rakyat Mataram. Nah, apa latar belakangnya? Nah, kedudukan VOC di Batavia mengganggu perekonomian Mataram karena memang VOC sering mengganggu kapal-kapal dagang dari Mataram. VOC melakukan monopoli perdagangan. Nah, ini sudah barang tentu ya, memang karena VOC salah satu hak istimewanya adalah monopoli, diberi hak untuk monopoli perdagangan, hak oktroy ya. Nah, ini tahun perlawanan seperti apa? Jadi dilaksanakan 2 kali. Yang pertama 1628, serangan dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso sebagai panglima perang. Pada 22 Agustus 1628, pasukan Mataram berhasil mendarat di Marunda, saat ini sebelah timur Cilincing, Jakarta. Pasukan Mataram membendung Sungai Ciliwung agar benteng VOC kekurangan air. Strategi ini sempat menyebabkan pasukan VOC kekurangan air dari terjangkit wabah penyakit kolera. Serangan Mataram akhirnya menuai kekalahan karena pasukan Mataram kelelahan dan kalah dalam persenjataan. Tidak cukup, di tahun 1628 Mataram pun kemudian menyerang lagi VOC di Batavia pada tahun 1629. Sultan Agung menyusun strategi dengan belajar dari kekalahan pertama. Dalam serangan ini, pasukan Mataram berhasil menghancurkan benteng Hollandia dan menerobos masuk Batavia, akan tetapi kapal perang VOC berhasil membakar lumbung makanan pasukan Mataram di Cirebon dan Tegal. Serangan kedua juga gagal karena pasukan Mataram kekurangan bahan makanan. Nah, karena memang kekurangan bahan makanan inilah akhirnya pasukan Mataram kalah. Selanjutnya adalah perlawanan rakyat Banten. Nah, seperti apa? Nah, latar belakangnya adalah monopoli perdagangan VOC mengganggu aktivitas perdagangan Banten. Ya, karena memang VOC yang ada di Batavia mau tidak mau mengganggu perdagangan Banten. Jalannya perlawanan. Untuk menghadapi VOC, Sultan Agung Tirtayasa melakukan pembangunan saluran irigasi dan menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Dalam perkembangannya, Banten berhasil mengganggu daerah kekuasaan Belanda hingga tembok kota Batavia. VOC menghasut Sultan Haji dengan mengatakan bahwa Pangeran Arya Purbaya yang akan naik tahta menjadi Sultan Banten, menggantikan Sultan Agung Tirtayasa. Sultan Haji kemudian melakukan perjanjian dengan VOC untuk melancarkan niat menjadi Sultan Banten. Seperti apa perjanjiannya? Nah, nanti kalian lihat ya lebih lengkapnya. Cuman satu hal, yaitu VOC ingin mencampuri urusan kerajaan Banten. Nah, akhirnya seperti apa? Sultan Haji dengan bantuan VOC berhasil merebut tahta Banten. Pada 1683, Sultan Agung Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia hingga wafat pada 1692. Dalam perkembangannya, Banten hanya menjadi bayang-bayang VOC. Selanjutnya, perlawanan rakyat Makassar. Nah, perlawanan rakyat Makassar. Nah, di sini ada latar belakangnya ya, yaitu VOC berupaya menguasai Makassar untuk dijadikan pusat kegiatannya. Karena memang Makassar ini adalah letaknya strategis ya. Dia ada di tengah-tengah penghubung antara daerah Malaka, Jawa, hingga Maluku. Jadi istilahnya tempat transit lah ya, tempat transitnya para kapal-kapal dagang dari Malaka, Jawa yang ingin ke Maluku transit di sini di Makassar, di pelabuhan Sombauku. Nah, perlawanannya seperti apa? Nah, serangan VOC terhadap Makassar dimulai pada 1634. Rakyat Makassar berhasil mematahkan serangan VOC. Pada 1666, VOC mengerahkan armada yang besar untuk menaklukkan Makassar. Dalam serangan ini, VOC menjalin kerjasama dengan Aru Palaka.
Harupalaka siapa? Dia adalah raja dari kerajaan Bone. Kerajaan Bone itu siapa? Nah, ini kalau orang Makassar pasti tahu, karena memang Sultan Hasanuddin sebagai kerajaan Goa ya, kemarin kita bahas di sejarah peminatan ya, di kerajaan Goa itu memang menguasai atau menyerang juga kerajaan-kerajaan lainnya, salah satunya Bone yang dikuasai oleh Makassar. Gua tahu. Nah, kepentingannya ya Harupalaka sebagai kerajaan Bone ingin lepas dari Makassar, jadi dia membantu VOC. Nah, akhirnya Sultan Hasanuddin terdesak dan pada 1667 dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Isinya apa? Yang pertama, VOC memperoleh hak monopoli rempah-rempah di Makassar. Kedua, VOC boleh mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Ketiga, wilayah kekuasaan kerajaan Gorontalo di luar Makassar jadi milik VOC. 4. Harupalaka diakui sebagai Raja Bone. 5. Makassar membayar seluruh kerugian perang. Ini ya yang terjadi di perlawanan rakyat Makassar. Selanjutnya, perlawanan rakyat Riau. Kita lihat ya. Nah, latar belakangnya seperti apa, yaitu upaya VOC menancapkan hegemoni perdagangan di Riau. Strateginya apa yang dilakukan, yaitu Sultan Siak berpura-pura damai dengan VOC. Nah, ini disebut dengan strategi siasat hadiah Sultan. Perundingan damai antara VOC dan Sultan Siak dilakukan di Loji Pulau Guntung. Dalam perundingan itu, Sultan Siak dipaksa tunduk kepada VOC. Sesuai rencana, Sultan Siak memberikan isyarat kepada pasukan Siak yang sebenarnya telah mengepung Loji itu. Pasukan Siak segera menyerang pasukan VOC di Loji dan pasukan Siak membakar seluruh bangunan Loji. Keberhasilan siasat hadiah Sultan belum mampu mengusir VOC dari Siak. Bahkan sepeninggal Sultan Abdul Jalil Muzaffar Shah, perlahan kerajaan Siak mengalami kemunduran. Akhirnya pada 1858, Siak tunduk kepada VOC yang ditandai dengan penandatanganan Traktat Siak. Itu mengakhiri perlawanan rakyat Riau Siak. Selanjutnya dan yang terakhir di materi perlawanan rakyat terhadap Portugis dan VOC adalah perlawanan etnik Tionghoa. Latar belakangnya yaitu VOC berencana memindahkan etnik Tionghoa di Batavia ke Sri Lanka. Kenapa? Karena memang Batavia sedang dilanda krisis ekonomi. Sedangkan di sisi lain banyak sekali orang-orang Tionghoa yang datang ke Batavia. Dan itu semakin banyak sehingga yang datang tersebut pun memang berasal dari latar belakang yang berbeda. Ada yang hanya datang sebagai buruh kasar saja, sehingga karena saking banyaknya buruh kasar tersebut atau pekerja kasar ya, sehingga perlu ditertibkan. Ada yang perlu ditertibkan dan sebagian lagi itu direncanakan untuk dipindahkan ke Sri Lanka. Nah, peristiwa 9 Oktober 1740, warga Tionghoa Batavia mengungsi menuju kota-kota pantai utara Jawa seperti Pati, Rembang, dan Semarang. Para pengungsi membangun kekuatan bersama dengan warga Tionghoa di kota-kota tersebut. Oh iya, satu lagi ya. Jadi di etnik Tionghoa ini ada diberlakukan yang namanya permisi briefcase. Sebuah kartu pas, sebuah surat izin yang menandakan dia boleh tinggal di Batavia. Nah, akibat surat izin itu, yang tidak memiliki surat izin itu maka ya menjadi salah satu sasaran pemindahan ke Sri Lanka tersebut, seperti itu. Nah, itu adalah materi mengenai perlawanan rakyat terhadap Portugis dan VOC, yaitu ya, yang pertama ada perlawanan rakyat Aceh, Maluku, Mataram, Banten, Makassar, Riau, dan Tionghoa. Oke teman-teman, nah jangan lupa pula ya untuk subscribe ya, subscribe channel ini, like jika suka, dislike jika tidak suka, berikan juga komentar jika ada pertanyaan. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.